wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabul amali ilallahi awdamuha wa in qalla. Bapak Ibu sedherek ingkang dipun rahmati Allah Ta'ala, sepindah monggo kita sedaya tansah ningkataken nambahi raos iman, raos syukur sarta takwa dumateng Allah Ta'ala lawan kadah-kadah nindakaken dawuhipun Allah Ta'ala lan nabi yasanipun Allah Ta'ala. Ugi pentingipun kita sedaya ngajeki mengistiqomai mengkontinuitaskan amal-amal menika kantos akhir hayat. Awit napa awit Nabi sampun ngendikaken ahabul amali ilallahi awdamuha wa in qala. Ingkang artosipun amal-amal ingkang dipun remeni Allah menika amal ingkang mutawamah, ingkang istiqomah ajeng kontinu ngantos akhir hayat. Mugi-mugi kita sedaya termasuk hamba-hamba Allah ingkang saged istiqomah mujahadah sabar lan ikhlas ngantos akhir hayat. Amin. Salajengipun monggo kita lajengaken pengaosan wonten ing dalu menika. Samangke kita badhe mengkaji membahas pangandikanipun Allah Ta'ala wonten ing surat Ad-Duhan surat angka 200 ayat angka 11 ingkang umanipun a'udzu billahi minasyaitonir rajim inna kasiful andabi qalilan innakum aidu ingkang artosipun inna sesungguhnya kami Allah Ta'ala kasiful andabi seandainya kami Allah menghilangkan adab yang kami berikan kepada orang kafir qalilan dalam waktu yang sedikit, dalam waktu yang sebentar saja. Innakum itu sesungguhnya mereka orang kafir akan kembali apa? Kembali untuk bermaksiat kepada Allah. Ramillah wonten ing tafsirten ngendikaken innana sanafrahu alaihim amdura an-nazila. Sesungguhnya seandainya kami Allah mengangkat dari mereka kemadaratan musibah-musibah, contohnya pakai teman-teman suatu kaum atau seseorang diparingi musibah. Nek kaum diparingi musibah banjir, musibah gunung meletus, utawi sanesipun penyakit kados Covid, utawi secara pribadi diparingi gerah, diparingi rejekine sempit dan sebagainya. Seandainya mereka setelah diberi berbagai macam musibah terus biasane DPD dumateng Allah Ta'ala. Duh Allah niki musibah nyaki cari banjire bilang paringi dan roh dan kalilan nek pribadi gimana diparingi gerah terus donga ngepek dumateng Allah. Ya Allah mungkinnya tinggal paringi soto bentang mawon. Ananging Bapak Ibu ketika Allah Ta'ala menika menghilangkan sakitipun andapipun pendunipun
Ainakum aidun sesungguhnya kamu bahwa kafir akan mengulangi perbuatan ingkang boten sae. Kisah wonten ing tsunami Aceh tahun pinten Pak 2004 nih salah. Tahun 2004 menika tahun 2003 menika tsunami terjadi di Aceh. Ini boten salah menewaskan manungsa netok niku sekitar 170.000 orang. Ada lagi. Ning enten ugi wong-wong sing ahli maksiat pas tsunami niku boten mati. Terus kemudian mereka sadar, wah iya ya. Ini anak tsunami ngene iki ya mergo dosa. Wis saya tobat, ya. Dia tobat tidak maksiat terus malah mereka malah suatu kebaikan-kebaikan, sholat, ya maca Quran dan sebagainya. Ning cuma yang ngapunten sesasi, rong sasi, gitu. Bar rong sasi kemudian nggih balik maning, wah saiki serane tsunami bersama, gitu. Akhirnya pun nggih niku wau, kembali kepada kebiasaan buruk yang mereka lakukan. Semanten lagi pribadi-pribadi ingkang dipun paringi gerah gitu. Nek pas lara nggih ngerpek-ngerpek kalih Allah. Ya Allah, namung panjenengan sing saged paring usada gitu. Allahumma sfi, Allahumma sfi, Allahumma sfi. Nah, padahal dene ini pun sadurunge lara nyuwun ngapunten gene nglakoni limo. Bar lara nggih ngepek-ngepek njaluk mari. Nah, terus nek dipari mari gerah, kenapa mari mantul? Terus niku kembali pada kebiasaan yang sudah dilakukan. Semantan lagi pada zaman Nabi Musa, gitu. Ketika pada zaman Nabi Musa tiang-tiang Mesir sing dipimpin oleh Fir'aun, ketika mereka didakwai oleh Nabi Musa dengan berbagai macam tanda-tanda keagungan Allah, diparingi tongkat sing saged buat jadi ular ora gelem iman. Kita ngantek didu kalih tukang sihir tukang kalah ya ora gelem. Akhiripun Allah Ta'ala maringi berbagai macam musibah kalupi beberapa binatang-binatang pemuda, diparingi belalang menduduk terwalan. Akhiripun terus do sowan dumateng Nabi Musa, Nabi Musa, mbok walang-walang iki mbok dilangi kowe ndonga karo Gusti Allahmu kon ilangi walang iki. Engko nek ilang bakal iman. Terus Nabi Musa ndonga dumateng Allah Ta'ala. Terus dengan izin Allah Ta'ala walang ilang Bapak Ibu. Gitu. Lah barwalen pun yang ngapunten nggih mereka bohong lagi tetap ora gelem iman. Upama iman nggih ngajeng-ngajeng pada hari pertama kedua nggih atau bulan pertama bulan kedua. Bulan ketiga pun balik maning. Terus diganti napa? Diganti kata. Pun putih-putih dan modal bagaimana? Buatan mengken sawah dan ngomong kebak kodok, tendang kebak kodok, dan begitu kebak kodok. Bingung meneh, oke? Nah kemudian terus orang lain sebentar Nabi Musa, Musa, mendoakan kepada Tuhan supaya menghilangkan kodok ini. Ngonek hilang kalau beriman. Lagi kata mana? Ulangan kata mau. Terus datang kutu, datang darah dan sebagainya atas beberapa lawan. Lah akhiripun mergo diparingi tondo-tondo pepeleng mukjizat terus yang ngapunten terus kambuh malih terangin terus kados Fir'aun dan para tentaranya ditenggelamkan wonten ing laut merah. Pun nek pun mati pun yang ngapunten lek sapa. Lah semanten ugi kata-kata pun tiada sak mangki mengikuti atau mempunyai pola amal di mekaten kula. Lah kenapa kok mereka mengulang-ulangi perbuatan salah yang mereka lakukan? Karena mereka tidak kuat untuk menghadapi
sing disuwun mari. Nek pas mari mengke sudut pandange beda meneh, ngoten lho. Mumpung ora lara, mumpung awake sehat, nyeneng-nyenengke ati, terus wau mulai balik-balik niku wau. Sehingga prinsipipun tiang-tiang kabeh sing ahli maksiat niku mergone tergoda setan dan dia tidak mau untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Alhamdulillah mangke wonten pinten-pinten ayat ugi ingkang nedahaken yang menjelaskan perbuatan-perbuatan orang kafir yang mengulang-ulangi perbuatan yang sudah dilarang dari berbagai macam perbuatan dosa. Sepindah wonten ing surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23 ayat yang ke-75, Allah berfirman, walau raqibnahum, dan seandainya mereka kami beri belas kasih, mereka orang-orang kafir yang kena musibah kami beri belas kasih. Wa kasahna ma bihim min durin, dan kami hilangkan, kami hapuskan dari apa yang telah menimpa kepada mereka dari berbagai macam kemadaratan, musibah, kesusahan dan sebagainya. Lalajur fituk yanihim, sungguh mereka akan terus-terusan di dalam perbuatan togo mereka, perbuatan melampaui batas, perbuatan maksiat dumateng Allah. Karena apa? Karena yang mahun mereka keterlaluan, atau mereka itu orang-orang yang tidak bisa menikmati. Terus penyebabnya karena apa? Perbuatan tohu, perbuatan yang melampaui batas. Kenapa mereka melampaui batas? Karena tergoda dengan godaan-godaan setan. Contoh bab masalah bodoh, kita janjane nek digawe lagu, nek wong Jawa ngendikan, wong urip iki janjane mung buta sepiring sego. Ning kadang-kadang nek pun entuk sego sepiring terus golek sing liyane. Sehingga kadang-kadang wong niku karena tergoda dengan setan dihias-hiasi bagaimana hidup seorang yang kaya raya, betapa bahagianya dan sebagainya. Terus dia terinspirasi untuk menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan harta benda. Sing digodhog bab napa guru? Bab wanita boleh dengan kados Nabi Daud, kita pun diparingi garwa pinten Mbak? 99. Mboten ping 1 loro telu 99 kathah. Niki tergoda, kita. Lah ning sing model kan durwono. Kita. Nah, kita pun di dalam hati katanya ada niatan untuk nambah, bahkan dari istrinya, bawahannya. Nah, kemudian Allah ingatkan karena dia seorang nabi, ya, diingatkan dengan adanya 2 malaikat yang masuk ke mihrabnya Nabi Daud, minggu dados manungsa terus tamat. Nabi Daud, nah apa Daud? Nuntun kene ngopo? Niki kula badhe matur apa? Niki lho kula niku nggih masalah kali kanca kula niki. Apa masalahe ngenten? Niki kula lan duwe wedhus setunggal. Lah kanca kula niku duwe wedhus 99. Nah terus, nah kali kanca kula niku wedhus kula dipek mriku sisa ben 600. Nggih. Nah punten. Oh, nopo jenenge? Oh, jenenge omah lah. Nggih, dan sebagainya. Lah baru kemudian 2 orang tadi hilang celing. Oh berarti ini napa? Malaikat. Ya, untuk mengingatkan kepada Nabi Daud, lan Nabi orang yang beriman diingatkan terus gelem napa sadar, gelem tobat niku nek wong iman. Lah nek wong kafir nek wong dikandani
diperlambat ngoten nggih ngapunten jek begek. Yang sing nyembah Brahala dikandani, dulur-dulur sing nyembah Brahala. Kuwi lho tontonan zamane Nabi Nuh, zamane Nabi Ibrahim, zaman Nabi Muhammad. Kaya Abu Jahal kuwi ndek penyembah berhala. Akhirnya terus mati dalam keadaan kafir mlebu neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Wong kafir mboko ahli kitab wong musyrik sok ben arep lebunan neraka dalam keadaan kekal. Lho nek wong kafir sing nyembah Brahala dikandani ngoten kinten-kinten terus gelem ninggale Brahala nang mboten menawa. Kita akhir kepasaan dhewe-dhewe, mulak kowe aku beda karo kowe. Lah makanya kadang-kadang mergone dikandani dengan ayat-ayat qauliyah tidak bisa terima terus diberi ayat qauliyah. Arti kalau berbagai macam musibah dan lain sebagainya. Terus kemudian janji-janji palsunya orang-orang kafir, utamanya ketika mereka sudah di akhirat, nek wong Jawa ngarani niku kenapa niku gedu napa ngakoni salah, gitu, mengakui salah, terus karepe ajeng balik ten donya, ajeng gawe kebajikan. Allah ngendikaken wonten ing surat Al-An'am. Surat yang ke-6 ayat yang ke-27 Allah ngendikaken walau taro, dan seandainya engkau melihat ilmu kefu alan nari ketika mereka orang-orang kafir didatangkan, dihadapkan, didudukkan, ditempatkan alan nari di dalam atau di depan neraka pun dilungguhke teng alam neraka. Faqalu maka mereka kemudian berkata atau matur kepada Allah, ya laitana, wahai alangkah celakanya kami, duh ciloko awak-awak. Nurotu seandainya kami dikembalikan lagi untuk hidup di dunia. Wala nukadzibu bi ayati rabbina, dan kami tidak akan mendustakan, tidak akan mengkafiri ayat-ayat Tuhan kami. Wa nakuna minal mu'minin, dan kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Niku omongane wong kafir ketika wonten ngarep neraka. Terus wonten ing ayat mengatakan seandainya mereka dikembalikan ke dunia, ya mereka mengulangi lagi perbuatan jeleknya atau mungkarnya yang juga pernah dilakukan pada waktu yang sebelumnya. Lah kenapa begitu? Ya memang mereka tidak kuat untuk menghadapi ujian. Sekedar contoh lah, mawon. Niku mboten sambung niku kita saja. Kita yang pun ngaji ini sudah tahu, pun ngertos nek ngrasani niku dosa. Ngertos mboten nek dosa? Bahkan Allah sempat atau sampai memberikan ibadah. Wong ngrasani kancane niku kados dene lahma api maitan, seperti wong sing mangan daginge dulure ketika sudah mati. Wis mati iki dipangan. Iku jenenge napa Bapak Ibu? Nek tenggen pewayangan jenenge lele pak. Pakanane mentah. Begitu hinanya orang yang mau memakan daging saudaranya ketika mati.
Kita tahu ayatnya ada, di surat Al-Hujurat. Tapi kita sendiri kadang-kadang kita tetap sok, kita sok ngerasani mboten. Sok. Atau yang lainnya, jane wis ngerti salat niku sing paling apik napa? As-sholatu ala waqtiha. Maknane napa? As-sholatu fi awal waqtiha. Di awal waktunya. Ngoten. Ning sok apa sering? Nah, ngendende waktu. Makanya pentingnya penekanan atau pentingnya ngaji niku untuk mengingatkan kepada kita. Ngaji niku yang pertama golek ilmu sadurunge lanjut bar ngaji dadi ngerti. Dereng ngertos fadilai wong loro bar ngaji tentang wong loro terus kakek ngerti fadilai wong loro baten loro iki saged menghapus dosa. Yang kedua ngaji niku mengingatkan jane ya wis ngerti ning lali. Contoh bab infak makin Allah ngendikakan wa mayyal Fa'in namanya nyapul ala nafsi. Barang siapa yang pelit bakhil, maka pelitnya itu akan menimpa pada dirinya sendiri. Jadi wong pelit itu boten sami. Atau sebaliknya Allah berfirman wa mayyuqasukan nafsihi faulaika mulhibun. Barang siapa yang dijaga Allah dari kekikiran hatinya, ane dadi wong lomo boten pelit niku dadi orang yang bahagia. Tapi dalam prakteknya kadang-kadang sok-sok awake dhewe jek duwe rasa beli. Gimana? Boten maklon niku wong lomo. Contoh lak yen boten. Awake termasuk kula, kita izin di duit ini ku enten. Esok pun infak, awan infak, bengi arep infak niku mau esuk awan wis mosok infak terus. Padahal izin duit iki wong. Kita niki maka itu yang kedua. Yang ketiga ngaji niku untuk mentakkidkan, untuk menekankan. Wis ngerti sholat 5 waktu adalah amal utama yang akan dihisab di hari kiamat, dan kita sudah sholat 5 waktu dan sudah berjamaah di masjid. Terus ditekankan ben semakin paham. Nek pun paham tenan mungkin ora sholat berjamaah pisan niku atine rasa lo, mergo iman. Wah rasul buan pisan mergo nek bengi nonton napa nonton bar nonton sanesipun nek goro-goro nonton bar rasul buan gitu Pak. Lho alhamdulillah nek lega innalillah. Terus sanadipun sanesipun wonten ing surat Ibrahim. Surat yang ke-14 ayat yang ke-44 senadan dengan yang tadi. Wonten ing surat Ibrahim ayat 44 Allah dikatakan wa andirin nasa, dan ingatkanlah, ancamlah wahai Muhammad kepada manusia. Apa ancamannya? Tentang yauma ya'tihim al-adzab, hari ketika datang kepada mereka azab. Lupe podo ilingo zamane Nabi Hud ki umate Nabi Hud kaum Ad diparingi azab. Napa azabe? Angin kencang menusuk tulang bertiup 8 hari 7 malam. Apa ora gegirisi? Eling-elingan kuwi mau. Kemudian fayaqulul ladzina dzalamu, maka berkatalah orang-orang yang zalim, artinya orang-orang yang kafir. Bagaimana utamanya? Rabbana akhirna ila ajalin qarib.
Wahai Allah Tuhan kami, akhirkan, tangguhkan, mangkundurki umur kami sampai waktu yang dekat saja. Ampun mati sakniki. Nek panjenengan kersa mundurke umur kula, nujib dakwataka, aku akan mengiyakan. Kula badhe sendika dawuh kaliyan dawuh-dawuh panjenengan, nggih. Wa nattabi rasulah, dan kami akan mengikuti petunjuk-petunjuk sunnah-sunnah, arahan-arahan nasihat saking para rasul. Kula mboten badhe mengikuti pemimpin yang menyimpang dari tuntunan rasul. Terus Allah ngendika, awalam takunu aksamtum, adakah tidak engkau telah bersumpah min qablu, dari sebelumnya, malakum min zal, bahwasanya tidak atau sekali-kali tidak akan binasa, ya. Artinya sadurunge tekan andhap kowe iki metenteng nantang, halah ora bakal teko andhap. Kita bahkan sebagian orang kan mengatakan tekakno kene andhap kene tak tampa nganggo tangan loro Pak nggih, apa tangan loro Pak nggih. Adapun tekan andhap wonten niku nyuwun ngapunten kok tangan 20 kabeh dadah. Nggih. Lah niki lha Bapak Ibu, perilaku sing mekaten menika nggih badhe terulang. Badhe dilampahi orang-orang zaman sekarang. Pramila kita sami ampun ngantos mengikuti pola hidupnya, sudut pandangnya orang-orang kafir sing nek mikir telan. Sadare nek empun tekan dina kiamat utawi tekan pati lagi sadar. Prayogi kita sami sadar ketika masih ada kesempatan. Berbagai macam musibah-musibah yang mengenai, yang menimpa, yang kita saksikan baik langsung maupun tidak langsung, cukuplah untuk kita sebagai tangkil, sebagai pepeling kagem kita sedoyo ampun ngantos maksiat dumateng Allah. Lajeng ben boten tergoda dengan godaan setan terus pripun, maka kita harus banyak-banyak ingat kepada Allah. Makanipun nek tenggen surat napa niku? Surat Anas alladzi yuwaswisu fi sudurinas niku dipun ngendikaken menawi tiyang menika emot dumateng Allah, pramila setan boten mampu untuk menggoda. Nek boten eling dumateng Allah, maka setan akan menggoda. Sehingga pentingipun akad ingat dumateng Allah dengan berbagai macam cara, dengan lisan, dengan hati, dengan pikiran, dengan amalan. Terus monggo kita sedaya berusaha untuk menyibukkan, membanyakkan amal-amal saleh ben boten sempat untuk berbuat baik, ben boten untuk berbuat maksiat. Lajeng kandhapipun ingat yang terlambat, tiang-tiang kafir melawan sama kolaborasi, saben-saben tiang padu niku pasti akan sadar, pasti akan mau beriman. Cuma enten sing terlambat, enten sing boten. Lah kagem tiyang-tiyang sing sadari saderenge nyawane tekan tenggorokan, utawi sebelum kiamat, sebelum matahari muncul dari arah barat, maka sadari niku bermanfaat. Antosipun masih ada kesempatan untuk berbuat kebaikan. Laling sadari niku bar
nyawone ican atau ketika roh sudah sampai di tenggorokan atau ketika matahari terbit dari arah barat, maka tobat pun boten bermanfaat. Pramila wonten ing surat Al-Hajr surat yang ke-89 ayat 23 dan 24 Allah berfirman, waji'a yawma idzin bi jahannam, dan ketika itu Allah datangkan neraka jahanam. Kalau ditafsirnya mungkin dipun jelasaken mendatangkan neraka jahanam niku dengan diseret, ditarik dengan 70.000 kendali utawi tali tambahan. Saben-saben tali niku digeret dening 70.000 malaikat. Dados nek digunggung nggih 7 ping 7 49. 7 tahun ku nulis pinten? Nulis 4. 4 tambah 4 pinten? 8. Dadi nulis 8. 49 terus nulis 8 lah 4 miliar 900 juta malaikat. Mboten satam malaikat. Sing badane gedhe-gedhe iku nandane wedene neraka jahanam. Nggih, jembare neraka jahanam. Nggih, lebih jembar lebih luas dibanding dengan dunia dan seisinya. Terus berdatang di hadapan Allah Ta'ala, yauma ini yatadzakkarul insanu wa ana dzikra, dan semua mangsa sami sadar begitu hebatnya, begitu ganasnya, begitu rekosane ajeng rebutan rokok. Terus dosa sadar wah niki yo apik dadi wong iman dan dadi sisi rokok. Terus Allah ngendikaken yaqulu, mereka berkata, ya laitani qaddamtu li hayati. Wahai alangkah celakanya aku nek ngerti ngene iki ndek ben pas urip nang donya aku arep golek amal sing sak opeh-opeh, arep poso, arep ngaji, arep zikir, arep salat, arep wong tuwa dengan ikhlas. Nggih. Arep infak, sedekah, zakat dan sebagainya untuk kehidupanku iki. Lho sadar niku pun tekan akhirat mriku. Kita karena kalimat ya laitani, wahai alangkah celaka, ada menunjukkan suatu kegelan. Gelan itu no, gelan itu no gelan. Kita, nah, itulah orang-orang yang tobatnya sadarnya terlambat. Rahimah kita sami ampun ngantos terlambat anggenipun menyadari hakikat hidup. Wong iman niku urip ten donya didhawuhi ibadah. Allah terus kalau sami monggo ten donya nggih kathah-kathah ibadah. Fa idza faragta fansab. Ketika kamu selesai beramal dengan amal kebaikan, maka mulailah lagi diawali dengan amal kebaikan yang lainnya. Bar sholat rampung terus zikir, bar zikir terus berdoa, bar berat terus nindaknya sholat ba'diyah dan lain sebagainya. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhan, kepada Allah engkau berharap pahala, fadilah, karunia, keridhaan Allah atas amal-amal. Jangan sampai amal kamu itu menggugulek kenikmatan. Ajeng Bapak Ibu, ada pengecualian taubat yang bermanfaat dari seluruh nabi-nabi dan umatnya, sejak Nabi Adam, Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad sampai nanti akhir zaman.
wong-wong sing terlambat tobat niku hampir semuanya tidak bermanfaat kecuali kaumnya Nabi Yunus. Ingkang dipun jelasaken Allah Ta'ala wonten ing surat Yunus surat yang ke-10 ayat yang ke-98. Falaula kanat qaryatun, dan kalaulah tidak adalah suatu negeri yang amanat yang dia kemudian penduduknya iman, panafa'aha, yang keimanan itu memberikan manfaatnya ila kaum Yunus, kecuali umatnya kaumnya Nabi Yunus. Lama amanu, ketika mereka beriman, nggih saderengipun didhawuhi Nabi mboten enten sing purun iman. Nggih kabeh do kafir, nggih. Lah setelah Nabi Yunus menika medhas saking derepun, lah terus kabeh do sadar. Jadi sebelum datangnya azab, mereka terus sadar kemudian beriman. Nah karena iman kemudian kasafna anhum adzabal qit'i, kami hilangkan, kami simpangkan, kami hapuskan dari mereka azab yang menghinakan mereka fil hayati dunya, itu dalam keadaan masih tentunya. Wa mata'nahu ilahi, dan kemudian kami hidupkan mereka sampai waktu yang telah ditetapkan, yaitu kematian mereka. Terus maksudipun mati ini tidak karena adab, tapi karena memang sudah jatahnya mati. Nah saking menika pelajaran yang kita ambil, mari kita sesegera mungkin untuk bertobat. Nabi Muhammad SAW meskipun pun dados orang yang maksum, yang dosanya dihapus diapunten Allah, ning tesih istighfar dan bertobat sehari boten kirang kaping 100 dengan ucapan atau zikir atau pertobatan Allahumma ya Allah, aku minta ampun dan aku bertobat, astaghfirullah wa atubu ilaih, ya, aku minta ampun kepada Allah dan aku bertobat kepada Allah. Lah awak dhewe Bapak Ibu menyadari nggih Pak nggih punya dosa yang lebih banyak dibanding dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu. Pramila becikipun saenipun sebaiknya kita itu harus lebih banyak anggen kita sami istighfar dan bertobat. Ampun ming 100 ya kudu ditambahi Pak Ken. Atau bahkan jangan sampai kurang, bukan oleh kata kok. Nah kalau kita mau berbuat begitu, insya Allah nanti kita tidak akan diberi musibah oleh Allah Ta'ala. Seandainya diberi musibah, karena bagaimana itu bukan suatu adab tapi suatu ujian. Terus nek tiang-tiang sing pun sae, wong-wong sing iman, wong sing kathah masa kok tesih diparingi musibah, niku bukan adab. Tapi apa? Tapi ujian, kados dene Nabi Ayub gitu, yang diuji Allah Ta'ala dengan sakit kulit yang lamanya kurang lebih 18 tahun. Lah kalau dia sabar, maka dia kemudian ditingkatkan, dinaikkan martabatnya, makomnya. Nah dengan juga kita, seandainya kita sampun nindak ning ibadah sing kathah, pun sregep salat, pun sregep maca Quran, pun sedekah, pun poso, ning kok jek diparingi itu sekadang-kata adalah ujian dari Allah. Hanya kemudian kita sampai kedah
dan bersungguh-sungguh dalam rangka untuk semakin dekat kepada Allah. Kemudian mata hati kita atau mata batin kita, mari kita latih nek wong Jawa niku untuk memahami sasmito. Sasmito ning Allah, perlambang-perlambangnya Allah, baik berupa ayat-ayat qauliyah di dalam Al-Quran maupun ayat qauliyah yang ada di semesta alam. Lah insyaallah kalau mata batin kita semakin tajam, semakin mampu membaca sasmito, maka kita akan bisa bersikap, bertindak, berbuat, beramal sebagaimana yang dikehendaki Allah. Diparingi musibah terus saged lebih sabar, diparingi nikmat semakin bisa syukur. Beribadah sholat niku kemudian menganggap bahwa sholat itu adalah kebutuhan kita, yang dengannya kita akan bisa selamat di hari kiamat. Jadi nanti terus ketika kita ibadah adanya rasanya rasa senang, bukan rasa senam. Kosong yang mengatakan datang bulan Ramadan terus merasa bergembira. Kenapa? Karena ada proyek-proyek, ada amal-amal yang nanti pahalanya dilipatkan oleh Allah. Maka kemudian jadi senang. Dan kemudian terakhir, semoga kita semuanya diberi hidayah, diberi petunjuk yang lebih besar, yang lebih terang. Paribasane lampu nek dek wingi umpamane lampune 10 watt terus dadi saiki 15 watt, semakin terang, semakin bisa melihat yang lebih kecil, yang lebih lembut. Lah semakin banyak yang bisa kita lihat, maka kita akan semakin lebih baik. Semoga ada manfaatnya untuk itu. Kita akhiri. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita akhirkan ibadah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.